Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk pertemuan sekarang yaitu kita akan belajar tentang segi empat dengan pokok bahasan, trapesium, dan layang-layang. Kita awali dengan trapesium. Perhatikan gambar berikut. Ibu memberikan 3 bentuk gambar trapesium. Kita akan mencari sifat-sifat trapesium dari gambar-gambar tersebut. Kita awali dengan I1. Sifat-sifat yang berlaku pada trapesium yaitu gambar I1 berlaku 1, keempat sisinya tidak sama panjang. Artinya AB tidak sama panjang BC, tidak sama panjang CD, dan tidak sama panjang AD. Maka dia disebut dengan trapesium sembarang. Kedua, hanya mempunyai sepasang sisi yang sejajar, yaitu AB sejajar CD. Sifat yang ketiga, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat, yaitu sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, dan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, itulah sifat-sifat pada gambar I1. Perhatikan, kita lanjutkan ke gambar I2. Sifat-sifat yang berlaku pada trapesium yaitu gambar I2 berlaku yang pertama, sepasang sisi berhadapan sama panjang disebut trapesium sama kaki, yaitu PS sama dengan QR. Jadi kakinya sama panjang. Sifat yang kedua, hanya mempunyai sepasang sisi yang sejajar, yaitu PQ sejajar SR. Sifat yang ketiga, jumlah sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat, yaitu sudut P ditambah sudut S sama dengan 180 derajat, dan sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sifat yang keempat, mempunyai dua pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut P sama dengan sudut Q dan sudut S sama dengan sudut R. Itulah sifat-sifat pada gambar yang kedua. Perhatikan gambar yang ketiga. Kita lihat sifat-sifat yang berlaku pada trapesium, yaitu gambar I3 berlaku. Sifat yang pertama, keempat sisinya tidak sama panjang. Jadi KL tidak sama panjang dengan LM, tidak sama panjang dengan MN, dan tidak sama panjang dengan NK. Sifat yang kedua, hanya mempunyai sepasang sisi yang sejajar, yaitu KL sejajar NM. Sifat yang ketiga, memiliki sudut siku-siku 90 derajat. Ini sini ya, disebut trapesium siku-siku, yaitu sudut yang mana tadi sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya yaitu sudut L. Ini kalau dalam satu huruf. Kalau 2 huruf, kalau 3 huruf, sudut KLM sama dengan 90 derajat. Nah, itulah sifat-sifat yang didapat dari ketiga bentuk gambar trapesium. Maka dapat disimpulkan bahwa trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar. Itulah sifat-sifat dan pengertian trapesium. Kita lanjutkan ke keliling dan luas trapesium. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar trapesium A, B, C, D. Dan ada titik D ditarik garis ke garis AB dan didapat titik potongnya titik E, dan DE tegak lurus AB. Maka di sini adalah kalau tegak lurus berarti sudutnya siku, maka DE dinamakan garis tinggi ya.
Kalau DE garis tinggi berarti dia adalah tinggi dari trapesium. Perhatikan, karena keempat sisinya tidak sama panjang, maka keliling trapesium tinggal menjumlahkan saja sisi-sisinya. Jadi, AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, itulah keliling trapesium. Kita lihat luas trapesium. Luas trapesiumnya yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jumlah sisi sejajar, yang mana sisi yang sejajar yaitu AB dengan CD dijumlahkan. Berarti AB tambah CD. Tadi tingginya yaitu DE. Maka luas trapesium yaitu 1/2 dikali AB tambah CD dikali T. Itulah keliling dan luas trapesium. Ini untuk rumus diingat nanti untuk mengerjakan soal-soal. Kita lihat contoh soalnya. Pada trapesium ABCD siku-siku di A dengan panjang AB 25 cm, AD 17 cm, dan CD 15 cm. Hitunglah luas trapesium ABCD tersebut. Jawab. Ketika menjawab, jangan lupa untuk menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Sini yang diketahui siku-siku di A, berarti artinya sudut A sama dengan siku-siku, berarti besarnya 90 derajat. AB sama dengan 25 cm, CD sama dengan 15 cm. Tadi AD, karena sudut A-nya sudut siku-siku, maka DA tegak lurus AB, artinya DA itu atau AD itu adalah tinggi trapesium, 17 cm. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya. Rumus luas trapesium yaitu setengah kali AB ditambah CD dikali AD. Ya. Jadi dijumlahkan sisi yang sejajar lalu dikalikan dengan tinggi. Tinggal disubstitusi AB, tadi sudah ada AB itu adalah 25 cm ditambah CD 15 cm lalu dikalikan 17 cm. Kita hitung dulu yang dikurung ya, artinya yang dikelompokkan, berarti setengah dikali 25 ditambah 15, 40 dikali 17. Maka dihitung 1 kali 40 kali 17 dibagi 2. Maka luas trapesiumnya 340. Nah, ingat untuk luas jangan lupa untuk mencantumkan satuannya cm per segi. Jadi luas trapesium tersebut adalah 340 cm persegi. Nah, itulah sifat-sifat keliling dan luas trapesium beserta contoh soalnya. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan segi 4 yaitu tentang layang-layang. Perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar. Ini adalah layang-layang ABCD. Kalian mungkin sering melihat layang-layang atau mungkin sering memainkan layang-layang. Nah, seperti inilah gambarnya. Kita lihat sifat-sifat layang-layang ABCD. Sifat-sifat yang berlaku pada layang-layang yaitu yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu AB sama dengan AD dan BC sama dengan CD. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, mempunyai sepasang sudut sama besar, yaitu sudut ABC dan sudut ADC. Itu sifat yang kedua. Kita lihat sifat yang ketiga. Satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan memotong diagonal lainnya sama panjang. Yang mana diagonalnya? Yaitu diagonal AC. Ini adalah sumbu simetri dan BO sama dengan OD. Kita lihat sifat yang keempat.
kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, yaitu AC tegak lurus dengan BD. Maka di sini sudutnya adalah 90. BOA 90, AOD 90, DOC juga 90, COB juga 90. Itulah sifat layang-layang. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa layang-layang adalah segi empat dengan dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Nah, itulah sifat-sifat dan definisi dari layang-layang. Kita lanjutkan dengan keliling dan luas layang-layang. Perhatikan gambar. Ini masih layang-layang A, B, C, D. Karena AB sama dengan AD dan BC sama dengan CD, maka keliling layang-layang yaitu tinggal dijumlahkan saja. Panjang sisinya AB tambah BC tambah CD tambah AD. Maka karena di sini ada AB sama dengan AD, maka keliling layang-layang bisa dicari dengan 2AB ditambah 2CD. Ya, atau 2BC ditambah dengan 2AD. Kita lihat luas layang-layangnya, yaitu luas layang-layang setengah kali diagonal dikali diagonal lain, atau luas layang-layang setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Itulah keliling dan luas layang-layang. Ini untuk keliling dan luas diingat ya, dihafalkan untuk nanti mengerjakan soal-soal. Kita lihat contoh soalnya. Jika panjang diagonal layang-layang adalah 13 cm dan 16 cm, hitunglah luas layang-layang tersebut. Jawab, jangan lupa ketika menjawab apa yang diketahui dituliskan dulu. Diagonal 1 kita 13 cm, diagonal 2 16 cm. Tuliskan rumusnya, lalu kita substitusikan apa yang diketahui. Yaitu kita substitusikan diagonal 1 13 cm, diagonal 2 16 cm. Kita hitung, ini 16 dibagi 2 8, lalu sisanya tinggal 1 kali 13 cm kali 8 cm. Maka luasnya adalah 104 cm persegi. Ingat, satuan adalah untuk luas cm persegi. Kalau misalnya meter, meter persegi, dan seterusnya. Nah, itulah sifat-sifat keliling dan luas serta contoh-contoh dari trapesium dan layang-layang. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan sekarang, yaitu tentang trapesium dan layang-layang. Untuk perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.